Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina wa maulana wa habibina Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Alhamdulillah, yang Bapak hormati, yang Bapak cintai, ya, para anak-anak Bapak semua, wabil khusus kelas 7, ya, baik 7A, 7B, 7C maupun 7D yang masih, ya, saat ini kita belajar atau melakukan pembelajaran jarak jauh atau via daring online, ya. Walaupun begitu, mudah-mudahan tidak mengurangi rasa semangat kita dalam belajar, dalam mencari ilmu, walaupun melalui video seperti ini, ya. Dan juga barangkali banyak dari wali murid yang ikut, atau dari orang tua yang ikut menyaksikan atau menemani putra-putrinya untuk menonton video ini. Mudah-mudahan, ya, kita sebagai wali murid, sebagai orang tua bisa senantiasa menemani atau mengawasi dan memastikan bahwa mereka mengikuti pembelajaran dengan baik dan benar. Nah, tonton video ini sampai selesai, ya, supaya tidak salah paham dan kerjakan tugas nanti yang diberikan di akhir video ini. Alhamdulillah, ya, pada kesempatan yang baik ini Allah telah memberikan nikmatnya kepada kita semua yang tidak terhingga, sehingga kita bisa bertatap muka kembali via daring, via video YouTube ini. Mudah-mudahan ilmu yang kalian cari mendapatkan manfaat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barangkali bagi yang punya buku, ya, bisa dilihat halaman 7. Kita lanjutkan materinya. Dan bagi yang belum ada bukunya tidak apa-apa, silahkan menyimak, ya, menyaksikan, ya. C. Tujuan mempelajari akidah Islam. Kita sudah sampai materi tujuan mempelajari akidah Islam. Jadi di dalam mempelajari akidah Islam itu kita harus tahu tujuannya, ya. Karena orang yang mempelajari suatu ilmu pasti mempunyai tujuan. Ada orang belajar di tempat anu, ya, dengan si anu, dengan materi yang dikaji anu misalnya, maka pasti dia memiliki tujuan, ya, baik tujuan dunia maupun tujuan akhirat. Begitu. Demikian juga halnya dengan orang yang mempelajari akidah Islam. Adapun tujuan mempelajari akidah Islam diantaranya, ya, 1. Untuk mengetahui petunjuk hidup yang benar dan dapat membedakan mana yang benar dan yang salah, sehingga hidupnya diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Itu untuk tujuan mempelajari akidah Islam, ya, kita jadi tahu mana yang benar, mana yang salah, ya. Sehingga kita tidak terjerumus ke jurang yang salah ini, ya. Dan kita terus, ya, berada di jalur, di relnya syariat Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ada kelompok atau orang atau individu atau pemahaman yang melenceng kemudian kita ada di dalamnya, ya. Hati-hati. Karena di akhir zaman ini banyak pemikiran, banyak aliran-aliran yang sesat dan menyesatkan. Pastikan kita belajar dengan baik, dengan guru yang tepat, di tempat yang tepat, ya. Dan tentu dengan niat dalam hati kita yang baik, yang tulus, yang mulia. Begitu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudal
nas hudal linnasi wa bayyinatim minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda, ya, Al-Furqan, pembeda antara yang hak dan yang batil, antara yang benar dan yang salah. Nah, jadi Al-Quran sebagai Al-Furqan, ya, dan juga kita bisa membedakan mana yang baik, mana yang benar, mana yang baik, mana yang salah. Dan di sekolah kita belajar, kita dituntut agar bacaan Al-Quran kita baik, ya, sesuai dengan ilmu tajwid dan makharijul hurufnya. Maka perhatikan ketika guru itu sedang membaca Al-Quran, sedang mengajari Al-Quran, ya, jangan sampai kita belajar di sini tapi tidak bisa membaca Al-Quran, ya. Pastikan kita nanti lulus lancar, ya, dalam membaca Al-Quran. Baik, kita lanjutkan tujuan kedua, mempelajari akidah Islam untuk menghindarkan diri dari pengaruh kehidupan yang sesat atau jauh dari petunjuk hidup yang benar, agar kita terhindar dari pengaruh, ya, pengaruh dari di luar Islam yang memang jalan mereka sesat atau jauh dari petunjuk hidup. Kita mungkin banyak mendengar, banyak melihat berita-berita, banyak orang yang ngaku-ngaku nak jadi nabi, ya. Dari manapun dia, siapapun dia, kalau dia udah ngaku jadi nabi, pastikan dia sesat. Karena keyakinan kita, ya, adalah tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Udah mutlak, ya, nabi akhir zaman, ya. Sehingga jika ada orang yang masih mengaku-ngaku jadi nabi, maka jangan diikuti, ya. Itu pastikan itu sesat, menyesatkan. Tapi kebanyak pengikutnya, mereka tidak tahu, mereka jahil, ya. Yang ngaku nabi jahil, dan yang mengikuti mereka, ya, ngaku-ngaku nabi itu juga jahil. Naudzubillah. Mudah-mudahan kita terlindung dari aliran atau pemikiran yang sesat, menyesatkan. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilih. Dzalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun. Dan sungguh inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah, kata Allah. Jangan kamu ikuti jalan-jalan yang lain yang akan mencerai-beraikan kamu dari jalannya, jalan Allah. Demikianlah Allah memerintahkan kepadamu agar kamu bertakwa, ya, agar kita semua bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan lanjutkan D, ya, manfaat mempelajari akidah Islam. Tentu setelah kita belajar, ya, dan mempelajari tentang yang berkaitan dengan akidah Islam khususnya, kita akan memperoleh manfaat-manfaat, ya. Di antaranya, yang pertama, dapat memperoleh petunjuk hidup yang benar sesuai kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan alam semesta termasuk diri kita sendiri. Nah, kita insya Allah akan mendapatkan petunjuk hidup, ya. Karena dengan mempelajari akidah Islam, kita akan insya Allah akan diberikan hudan, ya, diberikan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita tidak tersesat, sehingga kita berada dalam jalannya, relnya syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah kita tetap di dalam fisabilillahi ta'ala, di jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan fisabili syaitan, bukan di jalan syaitan. Naudzubillah. Jalannya para nabi, di jalannya para syuhada,
jalannya para aulia, kekasih Allah, jalannya para ulama, ya, al-amilin, jalannya para kekasih Allah, jalan para hamba-hamba Allah yang saleh. Nah, itu kita ikuti jalan mereka. Baik. Yang kedua, selamat dari pengaruh kepercayaan lain yang hanya akan membawa kerusakan dan hidup yang jauh dari kebenaran. Nah, tentu dengan mempelajari akidah Islam, kita insya Allah akan diselamatkan oleh Allah dari pengaruh kepercayaan lain. Ya. Percayaan yang sesat tadi dikatakan, ya, aliran yang mengaku-ngaku nabi, aku malaikat, ya Allah, naudzubillah. Itu pemikiran mereka dikuasai oleh pemikiran syaitan, dibisikin oleh bisikan syaitan. Mereka kalah oleh syaitan. Loh, kita dilarang mengikuti syaitan, maka jangan sekali-kali kita mengikuti jalannya syaitan. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Nah, insya Allah kita akan dilindungi oleh Allah daripada kepercayaan atau aliran yang sesat menyesatkan. Amin. Dan ketiga, memperoleh ketentraman dan kebahagiaan hidup yang hakiki karena mempunyai hubungan yang, ya, hubungan batin yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat para kekasih Allah, aulia, ya, wali min auliillah, mereka sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dibuka hijab antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka, para kekasih Allah, mengalami hal-hal yang di luar kebiasaan manusia. Kenapa? Karena saking dekatnya mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti jalannya para aulia. Ya, mereka sangat sering berzikir kepada Allah, ya. Sering berzikir, ibadah, hidupnya ibadah dan ibadah, Masya Allah. Dan yang keempat, tidak mudah terpengaruh kemewahan hidup di dunia, karena kehidupan yang hakiki adalah kehidupan di akhirat kelak, Masya Allah. Tidak terpengaruh oleh kemewahan hidup, harta dan harta jabatan, Masya Allah. Karena itu semua fana, akan rusak, ya. Itu semua tidak ada yang abadi, semuanya akan rusak dan semuanya titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima, terakhir, mendapat jaminan surga dan selamat dari neraka apabila benar-benar berpegang teguh terhadap akidah Islam secara sempurna. Insya Allah, ya, diberikan oleh Allah berupa surga, Masya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ya, mudah-mudahan materi yang singkat ini bermanfaat, ya, dalam kehidupan Bapak pribadi dan juga antum semua, kalian semua. Untuk tugasnya, kalian buat kesimpulan dari apa yang tadi Bapak sampaikan, ya, materi ini. Kesimpulan, kemudian nanti hasilnya difoto, dikirimkan via Google Classroom. Baik, sekian. Syukron, jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.